제가 부탁드린 거. 선거. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Big Mouth. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-14, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara berkinerja buruk yang terjebak kasus dan dirinya harus menggali konspirasi besar di kalangan kelas atas untuk melindungi diri dan keluarganya. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Chang Ho mendatangi pemakaman ketua Kang dan bilang kepada wali kota Doha jika dirinya tahu jika wali kota Doha yang telah menghabisinya dan akan mengungkapnya. Kemudian Chang Ho pergi dari tempat itu. Saat itu Ji-Hoon menemui pengacara ketua Kang bersama jaksa Choi dan melihat surat warisan dari ketua Kang. Kemudian Ji-Hoon berusaha melobi pengacara untuk sedikit merubah, tetapi pengacara tetap tidak mau merubahnya. Kemudian pengacara itu keluar dari tempat itu. Setelah itu ada telepon dari Chang Ho, dan di situ Ji-Hoon tidak mau bertemu dengan Chang Ho. Saat pulang, Ji-Hoon akan ditabrak oleh sebuah mobil dan membuat Ji-Hoon emosi. Kemudian dirinya keluar dari mobil itu dengan marah-marah. Namun saat itu akan pergi, ternyata Ji-Hoon akan ditabrak oleh sebuah mobil lagi, dan ternyata itu adalah Chang Ho. Kemudian Chang Ho menjelaskan tentang kematian ketua Kang. Namun Ji-Hoon seolah tidak peduli. Di sini Chang Ho memperingatkan kepada Ji-Hoon jika dirinya tidak akan membantu Ji-Hoon lagi, dan Ji-Hoon pun menyetujui itu. Kemudian Chang Ho dan anak buahnya pergi dari tempat itu. Kemudian ada acara pembacaan surat wasiat dari pengacara ketua Kang. Namun ternyata yang datang adalah pengacara yang berbeda dengan yang Ji-Hoon temui waktu itu. Saat pembacaan tentang pembagian asetnya hanya untuk Joo-hae dan juga wali kota Doha. NK화 계열사 하이드로 빅뱅 CNC 지분 최도하에게 중요한다. Di sini ada sedikit keributan karena Ji-Hoon tidak terima dengan semua itu, dan ternyata hal ini disaksikan langsung melalui CCTV oleh Chang Ho. 아니면 더럽히지 마라. Wali kota Doha dan Joo-hae keluar dari situ. 장호 예상이 맞았네. 최도하가 너무 세지는 거 아니냐? 거의 Kemudian Ji-Ho mendapat telepon dari rumah sakit, dan saat itu pihak rumah sakit memberitahu jika hasilnya sangat mengkhawatirkan dan diharuskan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kemudian di tempat itu Ji-Hoon masih marah-marah dan melakukan panggilan kepada Chang Ho supaya bisa membantunya. Tetapi Chang Ho tidak mengangkat telepon dari Ji-Hoon tersebut. Ji-Hoon menemui Chang Ho di kantornya Chang Ho. Dan saat itu Chang Ho tidak mau berbicara dengan Ji-Hoon. Namun Ji-Hoon tetap bersikeras untuk ngobrol dengan Chang Ho.
Pada saat itu Chang Ho tetap diam saja. 나 지금 우리 저기 조용한 데 가서 Akhirnya Chang Ho mau ngobrol dengan Ji Hyun berdua saja di tempat lain. Dan Chang Ho memberitahu identitas asli wali kota Doha. Lalu Chang Ho memberikan strategi kepada Ji Hyun dan menyuruh Ji Hyun untuk membantu dirinya berkampanye untuk menjadi wali kota. Saat itu keluarga Chang Ho melihat TV yang menyiarkan jika wali kota Doha akan mencalonkan diri lagi menjadi wali kota. 속이 너무 뻔. 이건 뭐 복병을 만난 정도가 아닌 이번 선거판을 채도와 무덤으로 만들어. Kemudian wali kota Doha dan Chang Ho sedang melakukan kampanye secara terbuka. 시적으로 속이는 것은 가능한 저 기호 5번 Namun Miho sedang melakukan pengecekan secara menyeluruh di salah satu rumah sakit. 검진 결과 편하게 말씀해 주세요. 다음에 준비를 하시는 게 좋을 것 같습니다. Di tempat Ji Hyun, dirinya akan mengadakan rapat forum NR. Namun yang datang hanya Jaksa Choi saja. Dan Jaksa Choi memberitahu jika wali kota Doha sedang mengadakan pertemuan juga. Kemudian Ji Hyun pun menyusul ke tempat itu. Di sini Ji Hyun sedikit menentang dan Joo Hee ternyata menelpon seseorang untuk melakukan rapat terbatas untuk melengsarkan Ji Hyun sebagai CEO. Dan saat telepon itu selesai, Ji Hyun sedikit marah kepada Joo Hee. Namun Joo Hee memberitahu kepada Ji Hyun bahwa dirinya sudah tahu siapa wali kota sebenarnya. Kemudian Ji Hyun sedikit marah dan sedikit mengancam wali kota, lalu pergi dari tempat itu. 한마디만 더 해. 하면 그땐 경영국 매장시켜 버릴 거야. 그동안 뭐 Saat itu Ji Hyun menemui Chang Ho untuk memberitahu jika misinya untuk mengungkap siapa wali kota sebenarnya sudah pupus. Kemudian Chang Ho memberitahu cara untuk melengsarkan wali kota Doha dan surat wasiat dari ketua Kang dengan cara mendatangkan anak ketua Kang ke Korea. Hal itu membuat Ji Hyun senang dan mencoba untuk mencari anaknya ketua Kang. 어떻게 그래? 그냥 안 되지. 내가 당장 Di tempat lain, ternyata tahanan yang sering membantu Miho di penjara yang bernama Kwang Yun sedang sekarat. Dan dirinya hanya ingin bertemu dengan Miho. 뭐야? 그러니까 왜 보냐고요? 지금 뭐가 무서워서 이러는 건데요? 아 근데 Saat itu Kwang Yun menanyakan tentang ibunya yang akan dioperasi. Lalu Miho bilang jika ibunya sudah tidak apa-apa. Kemudian Kwang Yun berterima kasih kepada Miho. Lalu Kwang Yun pun mengembuskan nafas terakhirnya. Hal ini membuat adik-adiknya dan Miho sangat bersedih dengan kejadian itu. 아니 오빠. 오빠. Di tempat kerja Chang Ho, dirinya masih mempelajari beberapa hal dan Miho mendatangi Chang Ho dengan membawakan makanan untuk Chang Ho. 너 충분히 열심히 하고 있어. 오늘도 여기서 밤샐. Saat itu Chang Ho tetap menyiapkan materi untuk debat dan Miho menyuapi Chang Ho saat itu. 그동안 내가 못한 거 하지 말라고. Di sini wali kota Doha bertemu dengan salah satu jaksa yang waktu itu menangani kasus Chang Ho yang sebagai pengacara penipuan mata uang kripto. Dan di sini wali kota Doha meminta jaksa itu dan jaksa itu mau membantu wali kota Doha. Kemudian di tempat lain sedang ada rapat untuk persiapan debat calon wali kota antara perwakilan calon wali kota dan juga pihak televisi. 후보가 변호사 때. 자 여기서 이렇습니다. 프런트 뵐게요. Saat semua sudah keluar, ada pihak televisi dan juga perwakilan dari calon wali kota Doha sedang melakukan negosiasi saat acara TV nanti berlangsung.
예, 알겠습니다. Saat itu di televisi ada pengumuman tentang jeleknya Chang Ho pada masa dulu. Kemudian Chang Ho mendapat telepon dari Ji-hoon dan memberitahu jika wali kota Doha adalah dalang dibalik berita itu. Karena wali kota Doha sering melakukan kampanye hitam seperti itu. 이거 안 나가는 게 낫지 않나? 죽이 되든 밥이 되든 부디 Saat pagi tiba, Miho meminta Jerry untuk mengumpulkan pasukan dan menuju ke peternakan ikan di pinggir kota. Saat itu Miho dan Jerry bertemu dengan Ketua Yang dan anak buahnya. Miho pun memberitahu jika misinya ini akan berpengaruh dengan kemenangannya Chang Ho dalam pemilihan wali kota. Kemudian semua pun bersiap dan menuju tempat peternakan ikan. Di tempat lain, Chang Ho dan yang lainnya akan berdebat di acara televisi. 하시면 됩니다. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.